Banyak orang bermacam-macam usaha nih, usaha untuk masa depan. Di antaranya orang sibuk menabung, kemudian mengumpulkan uang dengan cara apapun, yang penting dia bisa mengumpulkan harta benda demi masa depan. Sebetulnya menurut versi Islam itu seperti apa? Ya, ini pertanyaan yang menarik ini. Iya. Jadi ternyata orang yang cerdas itu bukan orang yang mampu memberikan suatu karya tertentu atau kemudian menghasilkan suatu penemuan yang hebat. Iya. Ternyata bukan itu. Ternyata orang yang cerdas itu justru adalah orang yang serius menyiapkan masa depan. Bagaimana Rasulullah itu sudah mensabdakan bahwa orang yang paling cerdas adalah orang yang mengendalikan hawa nafsunya dan mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Ini kan bukan harta benda ya, bukan ya? Bukan dari situ. Ya, karena harta benda pasti akan habis loh. Oh gitu ya. Semua pasti akan sirna. Oh, iya. Sebanyak apapun, kedudukan setinggi apapun, juga pada akhirnya akan berakhir. Nah, tapi gini, ada orang yang berpikir bahwa harta benda yang saya miliki kan bisa saya jariahkan, Pak, gitu. Nah ini gimana ini? Nah, ini bukannya gitu. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang menyiapkan masa depan. Orang yang menyiapkan masa depan pasti dia akan berpikir tentang investasi. Nah, iya. Investasi itu tidak selalu berupa harta, selalu harta juga termasuk. Iya. Tapi yang terpenting adalah melakukan sesuatu pada saat ini yang hasilnya bisa diperoleh, menikmati masa yang akan datang. Akhirat gitu ya. Bagi orang beriman bukan hanya dunia, tapi juga dinikmati di akhirat. Iya kan, akhirnya ini sekarang kan banyak orang berinvestasi untuk masa depan, seorang-orangnya yang kena ketinggalan anak bojo gitu ya. Tapi sebetulnya yang betul adalah ketika bisa menyelamatkan di akhirat ya. Iya betul. Jadi ketika kita bisa beramal dengan apapun ya, dengan harta kah, dengan ilmu kah, dengan kedudukan kah, dan semuanya, yang kemudian itu bisa dikonversi menjadi amal soleh, dan amal soleh itu kita harapkan bisa mendatangkan pahala bagi kita yang terus mengalir secara terus-menerus. Termasuk di antara yang paling penting itu adalah ketika kita berinvestasi melakukan satu amal yang bukan itu hanya amal yang soleh, tapi amal yang soleh sekaligus bisa memiliki efek berlipat ganda. Melakukan amal soleh, tapi amal soleh itu juga akan melahirkan amal soleh yang lain. Oh iya. Jadi kan pahalanya akan berlipat ganda. Gitu ya. Bukan dari amal yang kita lakukan saja, tapi kemudian dari amal soleh yang dilahirkan itulah kemudian juga akan mengalir pahala kepada kita gitu loh. Iya. Kan semacam rumah belajar Al-Quran di daerah Cilacap ini kan pengen mengembangkan rumah belajar Al-Quran ini kan memang tempat untuk belajar dari yang muda sampai ke yang tua. Sedang ada pengembangan. Ini ada banyak orang kaum muslimat yang menitipkan. Apakah ini yang disebut dengan jariah yang ditanamkan oleh mereka itu? Ya, itu salah satunya. Salah satunya adalah mereka berinfak, kemudian menyedekahkan hartanya untuk digunakan di dalam aktivitas mendukung upaya membentuk generasi yang Qur'ani ya, generasi yang paham Islam, yang akan memperjuangkan kehidupan Islam, yang nanti akan melahirkan amal soleh yang begitu banyak dari masyarakat yang hidup dengan Islam, sehingga setiap sen yang mereka infakkan, sedekahkan itu juga akan punya andil dalam upaya menjadi jariah itu ya. Sampai juga mereka-mereka yang beramal dengan cara yang lain, misalnya itu menjadi yang mengajarkah, atau kemudian juga yang merekrut orang-orang untuk belajar, itu juga mereka mendapatkan pahala. Sehingga sekalipun harta itu hanya berupa benda ya, berupa benda itu nanti akan menjadi saksi, bagi yang bersangkutan di hadapan Allah bahwa yang bersangkutan sudah ambil bagian dalam upaya perjuangan untuk menegakkan agama Allah, berjuang untuk menghidupkan kembali ajaran-ajaran Al-Quran sehingga masyarakat terbimbing dan tertuntun oleh Al-Quran, sehingga menjadi masyarakat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan gini juga Ustaz, ada sebagian orang yang berpikir bahwa ibadah saya nggak terlalu bagus Pak, sholat saya masih tidak terlalu bagus gitu, puasanya juga begitu, sedekahnya juga kurang gitu. Tapi kemudian dia melibatkan diri kepada aktivitas amal soleh untuk masjid, untuk rumah belajar, itu juga sama ya, rumah sama gitu ya. Ya artinya kita kan semua berlomba. Ya misalnya ada yang mampu dengan harta ya dengan harta, dengan tenaga dengan ilmunya dengan ilmunya gitu ya, dengan segala hal yang dimiliki dan diberikan oleh Allah dimaksimalkan untuk
perjuangan di jalan Allah. Hmm. Ya bersyukur sekali ketika orang bisa memiliki semuanya itu. Oh ya, ya Sempurna pinter, ya. ya punya harta, ya punya tenaga, Iya, iya, itu ya betul, iya, iya. tentu Sempurna orang seperti sekali ini ya. jarang ya. Iya, Tentu orang ini jarang. Tapi paling tidak iya. kita diberikan apapun dan nikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala kita gunakan untuk itu. Dan itu sebagai bagian juga dari wujud rasa syukur kita atas karunia yang diberikan oleh Allah Oh, kepada kita. Oh, Ya. iya. Ya.